Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Caturlandari. Saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai koneksi antar materi pada mata kuliah kebugaran. Pada tugas kali ini saya akan mengkoneksikan materi dari pertemuan 4, 5, 6, 7, 8 dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan di LMS. Yang pertama, saya akan mengkoneksikan mengenai intensitas latihan daya tahan dengan realita pada dunia nyata. Latihan daya tahan memainkan peran krusial dalam pembentukan kebugaran fisik. Salah satu aspek yang dapat ditingkatkan adalah intensitas latihan. Intensitas latihan daya tahan dapat diukur dan ditingkatkan melalui berbagai cara, seperti memperpanjang durasi atau meningkatkan intensitas dengan menyesuaikan faktor-faktor tertentu. Faktor yang pertama, meningkatkan durasi latihan. Satu cara sederhana untuk meningkatkan intensitas latihan daya tahan adalah dengan memperpanjang durasi sesi latihan. Misalnya, jika Anda biasanya berlari 30 menit, pertimbangkan untuk meningkatkannya menjadi 45 menit atau bahkan 1 jam. Peningkatan durasi latihan secara bertahap dapat merangsang tubuh untuk beradaptasi dan meningkatkan daya tahan. Faktor yang kedua, meningkatkan intensitas dengan kecepatan. Peningkatan intensitas juga dapat dicapai dengan menyesuaikan kecepatan latihan. Jika Anda berlari atau bersepeda, pertimbangkan untuk meningkatkan kecepatan Anda selama periode tertentu dalam latihan. Ini dapat mempercepat detak jantung dan memberikan tantangan tambahan pada sistem kardiovaskular Anda. Pada faktor ketiga, yakni menggunakan latihan interval. Latihan interval adalah metode efektif untuk meningkatkan intensitas latihan daya tahan. Ini melibatkan bergantian antara periode aktivitas tinggi dan istirahat ringan. Misalnya berlari dengan kecepatan tinggi 1-2 menit, diikuti dengan berjalan atau berlari dengan kecepatan rendah selama periode istirahat. Latihan interval dapat memberikan stimulus yang kuat untuk peningkatan daya tahan. Tips kuat lari untuk pemula. Oke, kita bahas. Yang pertama, rutin berlatih. Yang kedua, form lari harus benar. Yang ketiga, badan sedikit condong ke depan. Lanjut. Kepala tegak, pandangan lurus ke depan. Tangan membentuk siku 90 derajat, diinkan secara rileks supaya tidak mudah cedera. Dengan cara ini guys, gunakan sepatu yang jahitnya tidak ngepres. Gunakan tumpuan di bagian ujung dan tengah kaki, bukan tumit. Lanjut, pakai sepatu dengan outsole tinggi, empuk, nyaman. Yang kedua, saya akan mengkoneksikan latihan daya tahan yang lebih intens dengan realitas pada kehidupan nyata. Latihan yang pertama yakni menggunakan latihan interval tinggi intensitas atau HIIT. HIIT adalah pendekatan latihan daya tahan yang melibatkan sesi pendek namun sangat intens. Ini dapat mencakup latihan seperti sprint singkat, diikuti oleh periode istirahat atau latihan berat dengan sedikit istirahat. HIIT telah terbukti efektif dalam meningkatkan daya tahan, kardiorespirasi, dan metabolisme. Yang kedua, menggunakan latihan CrossFit. CrossFit adalah jenis latihan yang menggabungkan berbagai gerakan fungsional dengan intensitas tinggi, melibatkan latihan kekuatan, daya tahan, dan kelenturan. CrossFit memerlukan kerja keras yang berfokus pada hasil holistik kebugaran. Yang ketiga, menggunakan latihan fartlek. Fartlek adalah istilah Swedia yang berarti permainan kecepatan. Ini adalah bentuk latihan daya tahan yang melibatkan perubahan kecepatan secara spontan selama sesi latihan.
Misalnya berlari pada kecepatan tinggi untuk beberapa saat, kemudian berpindah ke kecepatan yang lebih lambat tanpa pola yang tetap. Selamat pagi, salam olahraga. Hari ini kita akan melaksanakan program lari 12 menit. Kita menggunakan metode yaitu lari fartlek. Kemudian saya akan mengkoneksikan tes mandiri untuk mengukur daya tahan dengan realitas pada kehidupan nyata. Pada pengukuran yang pertama, yakni menggunakan tes jalan cepat. Tes jalan cepat adalah cara sederhana untuk mengukur daya tahan tanpa peralatan khusus. Tentukan rute tetap dan catat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Saat waktu Anda membaik, itu menunjukkan peningkatan daya tahan. Pada pengukuran yang kedua, dapat melakukan tes lari jarak pendek. Lakukan tes lari jarak pendek, misalnya lari 1,5 mil atau 3 km, dan catat waktu yang diperlukan. Ulangi tes ini secara berkala untuk melihat apakah ada peningkatan kinerja. Untuk pengukuran yang ketiga, menggunakan tes lari jarak jauh. Jika Anda mengukur daya tahan dalam jarak lebih jauh, lakukan tes lari jarak jauh seperti 10 km atau setengah maraton. Catat waktu dan evaluasi apakah Anda dapat meningkatkan daya tahan dalam jarak yang lebih panjang. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Artadana. Di sini saya akan melakukan lari jarak pendek dengan teknik start long start. Cara melakukan startnya seperti ini. Posisi tangan berada di depan kaki dan membentuk V terbalik. Pada saat lari, ujung kaki digunakan sebagai tumpuan dan tangan diayunkan. Pada saat finish, badan dicodongkan ke depan. Siap. Ya. Kesimpulan yang dapat diambil dari mengkoneksikan materi pertemuan 4, 5, 6, dan 7, yakni meningkatkan intensitas latihan daya tahan adalah kunci untuk mencapai tingkat kebugaran yang lebih tinggi, dengan menggabungkan variasi dalam durasi, kecepatan, dan jenis latihan, serta melakukan tes mandiri secara berkala. Anda dapat memantau kemajuan Anda dan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Selalu penting untuk memulai perubahan secara bertahap dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan jika Anda memiliki kondisi medis atau kekhawatiran tertentu sebelum mengubah regimen latihan Anda. Demikian analisis dari mengkoneksikan materi pada mata kuliah kebugaran di pertemuan 4, 5, 6, dan 7. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.